Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ambis dimanapun berada. Kali ini kita akan kembali di channel Kak Dion dalam pembahasan soal prediksi USK Ekonomi tahun 2025. Nah, bagi adik-adik yang ingin memiliki file soal prediksi ini bisa melakukan pemesanan di informasi di chat ataupun informasi di deskripsi uh, dari konten Kak Dion ini. Bisa melihat untuk melakukan pemesanan. Dan sebagai informasi awal, pada video ini akan dilakukan beberapa part. Dan part pertama ini kita akan membahas soal nomor 1 hingga nomor 5. Dan sebagai informasi menariknya, soal ini disusun oleh Kak berdasarkan pembelajaran dari S1 hingga sekarang ini S2. Dan bagi adik-adik bisa mengerjakan soal ini akan mungkin ya probabilitas teman-teman untuk bisa mengerjakan lolos ke tingkat provinsi jauh lebih besar. Ya mungkin kurang lebih 90 hingga 100%. Semoga ya. Nah kita bahas soal nomor 1, teman-teman semuanya. Diketahui fungsi permintaan Adifa terhadap bank soal OSN ekonomi, di mana PD sama dengan min 30 ditambah 3Q. Kemudian untuk penawarannya adalah PS sama dengan min 30 ditambah 3Q. Nah, di sini ada pajak, dan kita tahu pajak itu kan mempengaruhi kurva penawaran ya. Artinya pajak itu mempengaruhi produsen, di mana ketika pemerintah memberikan pajak, mau tidak mau produsen yang menanggungnya, sehingga harga yang dijual oleh produsen kepada konsumen jauh lebih mahal dari sebelumnya ketika adanya pajak begitu. Nah, maka untung persamaannya dalam bentuk price ya. Kalau dalam bentuk persamaan kuantitas, maka kita perlu menyesuaikan karena satu yang berbeda. Inilah pajak dan satuan moneter rupiah, sedangkan kalau misalkan dalam bentuk fungsi Q, berarti satunya adalah unit. Nah, di sini berhubung persamaannya dalam bentuk persamaan price, maka kita langsung samakan yaitu PD sama dengan PS ditambah dengan besarnya pajak. Nah, maka min 30 ditambah 3Q sama dengan min 30, maaf, ini 20 min 2Q ya. Sebentar, typo kalian ya. Untuk fungsi persamaan permintaannya yaitu ini 20 min 2Q. Ini min 30 tambah 3Q. Oke. Sebentar, kita cek dulu. Nah, 20 min 2Q sama dengan min 30 tambah 3Q. Nah, jangan lupa ditambah dengan pajak, yaitu sebesar 5. Nah, kemudian kita samakan adik-adik min 2Q, ini pindah sebelah kiri, min 3Q jadinya adalah min 5Q. Nah, di sini min 30 ditambah 5, min 25. Kemudian ini pindah sebelah kanan dari positif ke negatif ya, min 20. Jadinya adalah min 5Q sama dengan min 45. Q-nya sama dengan 9. Nah, di sini ada dua pilihan. Apakah jawabannya A atau jawabannya D? Nah, tinggal mau nggak mau kita harus substitusikan untuk persamaan price-nya. Pilih salah satu. Misalkan persamaan permintaan. PD sama dengan 20 min 2Q. Maka kita samakan 20 min 2 kali Q-nya adalah 9. Maka jawabannya harganya adalah harga keseimbangan. Mohon maaf, 20 min 18 ya. Jadi langsung saja, yaitu 2. Maka jawabannya adalah harganya Rp2, harga keseimbangan Rp2, sedangkan jumlah keseimbangan 9 unit. Jawabannya adalah D. Nah, begitu adik-adik, soalnya relatif lebih mudah ya untuk pengantar ketika adanya perubahan, ketika ada pajak ataupun subsidi barangkali ketika pemerintah mengenakan perubahan tersebut kepada produsen untuk ditanggungnya. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Ini sini sudah ada teman-teman. Kunci jawabannya bisa teman-teman lihat. Nah, selanjutnya kita membahas soal nomor 2. Kelangkaan adalah kondisi di mana kebutuhan manusia tidak dapat sepenuhnya terpenuhi karena keterbatasan resources sumber daya. Dalam konteks ini, di mana salah satu penyebab utama kelangkaan adalah, nah ada di soal biasanya kalau soal-soal terdahulu, kelangkaan itu adalah intinya adalah bagaimana kita sangat sulit untuk menemukan barang tersebut. Di mana soal OSK sebelumnya misalkan ada pohon jati yang sulit ditemukan, pokoknya ada kata kuncinya sulit ditemukan. Nah, selain itu kenapa sulit ditemukan? Barangkali penyebab lainnya adalah bahwasanya barang tersebut tidak terdistribusi secara merata. Misalkan di perkotaan terkonsentrasi dan di desa belum sampai, maka kan kalau misalkan tidak terdistribusi, kita sulit menemukannya. Nah, kalau misalkan kita sulit menemukannya, berarti itulah satu ciri utama dari kelangkaan. Jawaban yang tepat di sini adalah untuk soal nomor 2, maka bisa kita kerjakan dan kita jawab. Soal nomor 2 jawabannya adalah A.
Produksi barang sampai permintaan, sumber daya alam yang melimpah, rendahnya tingkat konsumsi masyarakat, ini bukan jawaban penyebab utama kelangkaan. Biasanya adalah sangat sulit untuk menemukan barang tersebut. Bagaimana soal sulit? Ya, barangkali penyebab lainnya adalah distribusi barang tersebut belum merata atau hanya terkonsentrasi di satu tempat. Oke, baik, kita lanjutkan. Untuk kita jawab nomor 3, terdapat dua perusahaan, di sinilah perusahaan A dan perusahaan B. Nah, di sini soal yang cukup intermediate, teman-teman, untuk bisa kita lakukan, di mana perusahaan A dan perusahaan ini saling bersaing ya dalam pasar, dan dia menerapkan namanya lah Bertrand Oligopoli. Apa itu Bertrand Oligopoli? Bertrand Oligopoli itu adalah di mana kita bisa melihat bahwasanya Bertrand itu Bertrand itu bisa kita lihat adanya persaingan dari segi harga. Nah, kalau bisa kita lihat Bertrand itu adalah bagaimana persaingan antara dua perusahaan, misalnya lah perusahaan A, perusahaan B, bagaimana dia bisa bersaing dengan melihat perbedaan terkait dengan harga. Nah, kalau kita hanya tahu oligopoli itu hanya persaingan antara beberapa penjual, di mana kompetisinya bisa price, misalkan harga dan non-price. Non-price bagaimana? Misalkan iklan dan sebagainya. Nah, Bertrand Oligopoli, kita membandingkan dua perusahaan, perusahaan A dengan perusahaan B, mana dari perusahaan tersebut yang menjual harga yang paling murah. Ketika perusahaan yang bisa menjual harga lebih murah, bisa melakukan efisiensi, maka dia akan bisa unggul dalam pasar. Seperti itu kurang lebih Bertrand Oligopoli. Lebih lanjut, silakan melihat dalam literatur ataupun pembahasan di buku-buku OSN. Nah, di sini bisa kita lihat soal 3, produksi susu dengan biaya marginal cost-nya adalah sebesar 20. Kemudian permintaan pasar untuk produk ini adalah Q sama dengan 200 min P, di mana Q adalah total kuantitas ya, permintaan pasar, P inilah harga. Oke. Nah, mana pernyataan di bawah ini yang benar? Nah, harga keseimbangan pasarnya adalah Rp50 per unit. Kenapa kita belum bisa tahu? Karena di sini hanya fungsi permintaan. Nah, belum ada fungsi penawaran. Sehingga kita belum tahu dan belum bisa memastikan berapa harga keseimbangannya, equilibrium price-nya. Nah, jadi A jawabannya salah. Jawaban yang tepat dari beberapa pernyataan ini adalah yaitu B. Jika perusahaan A menetapkan harga Rp40, perusahaan B akan menghasilkan lebih banyak untuk memaksimalkan keuntungannya. Bagaimana? Bisa kita lihat di sini, teman-teman. Soal ini melibatkan model Bertrand Oligopoli di mana perusahaan saling bersaing dalam harga ya. Mana yang paling rendah itu dia menguasai pasar. Nah, pada pilihan jawaban B ini, teman-teman, perusahaan A dia menetapkan harga Rp40, $40, dan B dapat menetapkan harga sedikit lebih rendah. Nah, misalnya ketika kita lihat perusahaan A dia menetapkan harga 40, bisa kita substitusi di sini. Jadi misalkan Q sama dengan 200 min 40, maka jawaban untuk permintaan terhadap perusahaan A atau perusahaan A adalah sebanyak 160. Nah, sehingga kalau misalkan A menetapkan harga 40, perusahaan B akan menghasilkan lebih banyak barang untuk memaksimalkan keuntungannya. Otomatis perusahaan B dia akan menjual harga di bawah dari 40. Misalkan di sinilah 39,999. Nah, maka pernyataan di sini benar untuk pilihan jawaban B. Jika perusahaan A menetapkan harga Rp40, perusahaan B akan menghasilkan lebih banyak. Artinya adalah menjual lebih murah dibandingkan perusahaan A untuk memaksimalkan keuntungannya. Nah, untuk pilihan jawaban C dan sampai nomor E, ini belum bisa kita pastikan. Kalau yang C mungkin bisa teman-teman pastikan ya, dengan mencari persamaan P dikali dengan Q. Nah, ini yang salah bisa kita lihat, TR-nya adalah P kali Q. Nah, P-nya, Q-nya udah ada di sini ya, 200 min P. Q-nya belum ada, P-nya belum ada. Nah, sini P-nya dikurangi 20, salah di sini ya. Karena kita harus langsung kalikan aja, P kali 200 min P. Jawabannya adalah 200 P min P kuadrat, bukan P dikali 20. Begitu. Nah, dalam keseimbangan total produksi menjadi 100 unit, ya ini belum tentu, karena kita belum tahu penawarannya. Jadi di sini hanya informasi beredar terkait dengan permintaan. Maka nomor 3 ini jawabannya adalah B. Nah,
itu adalah kurang lebih teman-teman terkait dengan pembahasan kita, bagaimana kita bisa melihat untuk soal nomor 3 ini. Nah, sebelum biar tidak kelihatan kunci jawabannya ya, silahkan sambil melihat untuk soal nomor 4 sebagai berikut, dan barangkali sambil kalian menonton mencoba mengerjakan ya. Oke, langsung saja kita kerjakan soal nomor 4. Pada saat Krugman memiliki inference curve dengan persamaan X2 sama dengan K min 4X1 kuadrat. Nah, kita tahu kita modelkan X1 itu adalah barang komoditas pertama, X2 itulah barang komoditas kedua. Nah, di mana semakin besar nilai K, if K semakin besar, menunjukkan inference curve yang lebih tinggi. Apakah benar? Nah, jika sumbu horizontal, tapi ini udah pernyataan ya, jika sumbu horizontal menunjukkan barang satu dan sumbu vertikal untuk barang dua, kita modal seperti ini. Inilah persamaan mengenai utilitas ya. Sumbu apa namanya horizontal X1 barang pertama, sumbu vertikal inilah barang kedua X2, dan dimana kita tahu inference curve bentuknya seperti ini. Berapa slope inference curve? Mohon maaf ini Krugman ya, biasa sama namanya. Rombonnya sama-sama Krugman, inilah peraih Nobel Ekonomi ya. Ketika ia mengonsumsi kombinasi 7-12. Artinya adalah barang X1 yang dikonsumsi sebanyak 7, X2 yang dikonsumsi sebanyak 12. Nah, berapa slope-nya? Nah, slope itu adalah kita mengukur bagaimana kemiringan kurva inference curve ini. Kita tahu salah satu sifatnya adalah cembung ke titik origin ya, cembung ke titik nol. Nah, semakin mendekati nol, maka dia semakin apa namanya cembung ke titik origin. Dan di sini bisa kita lihat bagaimana mengukurnya dengan melihat slope dari kurva inference curve sendiri. Nah, untuk mengukur bagaimana besarnya ini slope dari inference curve dari kurva apa namanya dari punya Krugman ini, kita bisa melihat dengan menggunakan mencari slope. Nah, bagaimana cara mencari slope, adik-adik? Caranya adalah kita melakukan turunan parsial. Sekali lagi, inilah informasi utama soal cukup intermediate, bagaimana kita bisa mencari turunan ataupun derivatif ataupun apa namanya turunan parsial untuk bagaimana bisa kita melihat membandingkan antara dua jenis barang. Oke, nah kita tahu untuk turunan diferensial, turunan parsial itu sama dengan mencari slope, yaitu delta X2 dibagi dengan delta X1. Nah, ini bisa kita lihat di sini teman-teman, bagaimana kita membandingkan dx2 dibagi dengan dx1. Nah, karena kita tahu untuk x2 itu adalah k min 4x1 kuadrat, kalau kita turunkan jadinya adalah, nah, setelah kita tahu inilah persamaannya, maka kita turunkan jadi dx2 dibagi dengan x1, dx1 itu jawabannya min 8x1. Kenapa? Turunan X2 terhadap X1 ya. Ini kan dx2 dibagi dx2 turunan parsial x2 terhadap dx1, maka kita turunkan ya. K-nya hilang, tinggal jadinya di sini adalah X2 sama dengan K min 4X1 kuadrat, jadinya adalah ininya habis, maka ini kita turunkan pangkatnya ini 2 dikali min 4 min 8 X1. Kemudian pangkatnya kita kurangi 2 kurang 1 ya 1, jadi min 8 X1. Nah, karena kita sudah tahu min 8x1, turunan barang kedua terhadap barang pertama sama dengan min 8x1, kita substitusikan dengan berapa x1 dan x2-nya. Di sini sudah ketahui x1-nya adalah 7. Maka kita substitusikan min 8 kali 7 sama dengan min 56. Nah, itulah derivatif atau turunan parsial slope dx2 dibagi dengan dx1, yaitu min 8x1 disubstitusikan x1-nya adalah sebanyak 7, maka turunan parsial terhadap x1-nya adalah min 56. Jawabannya adalah B. Oke.
Begitu teman-teman, semoga cukup dipahami ya. Ini kurang lebih gampang, hanya menurunkan X1 terhadap X2 min 8 X1. Kemudian disubstitusikan salah satunya karena kombinasi 7 12 dan X1-nya adalah 7, ya kita substitusikan X1-nya sebanyak 7. Seperti itu. Jawabannya adalah B min 56. Ini bahasan lebih lanjut ya, untuk jika ada soal yang diubah dan ditanyakan berapa nilai K, ya tinggal kalian substitusikan dengan persamaan X2 sama dengan K min 4 X1 ini. Substitusikan X1-nya adalah 7. Kemudian kita bisa memastikan berapa nilai K-nya itu. Sebanyak 208. Oke, soal terakhir adik-adik, soal nomor 5. Ini masih terkait dengan utilitas. Nah, soal nomor 5 ini bisa kita lihat di sini. Pada teori kepuasan, konsumen menggunakan prinsip di mana kita kenal namanya lah marginal rate of substitution. Ini kita sebut namanya adalah substitusi, tambahan substitusi ketika mengkonsumsi barang A, kita korbankan untuk memilih konsumsi barang B. Intinya substitusi begitu ya, pengganti. Nah, untuk memaksimalkan utilitas, konsumen berusaha maksimalkan terhadap dua jenis barang tadi. Nah, misalkan di sini Gosen adalah pecinta makan sate dan soto Padang. Sate inilah barang X, soto Padang itu adalah barang Y. Nah, bisa kita lihat harga X itu adalah harga sate itu 60, harga barang Y itu adalah 50. Income Gosen ini tertutup ya. Maaf. Income Gosen adalah 1000. Nah, mana kombinasi yang paling disukai oleh Gosen? Nah, ini bagaimana caranya untuk bisa kita selesaikan soal ini? Yang mau nggak mau kita mencari persamaan budget constraint atau budget lain ya. Dimana akan pelajari kombinasi dua barang yang konsumsi yang menghasilkan biaya yang sama, maka kita bisa mencari fungsi persamaan budget lain ini dengan PX, harga barang X dikalikan dengan jumlah barang X yang konsumsi, tambah dengan harga barang Y dikalikan jumlah barang Y yang konsumsi, mau tidak mau kecil sama atau sama dengan besarnya income kita seluruh yang kita miliki, kita belanjakan, yaitu sebanyak 1000 dirham. X-nya udah ada 60 X ditambah 50 Y kecil sama dengan 1000. Nah, berapa kombinasi yang memungkinkan? Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi dengan menghilangkan 0 ya. Jadi 6X ditambah 5Y sama dengan 100. Nah, berapa kira-kira bisa kita lihat di sini? Ya, kita kalikan 2. Jadi, untuk mencari ini berarti 12X ditambah dengan 10Y sama dengan 200. Ya, jawaban di sini adalah yang tepat D. Sini hanya permainan persamaan ya, penyederhanaan begitu teman-teman. Dan kita lihat di penjelasan ini, 60X ditambah dengan 50Y itu sama dengan 1000. Sebentar. 60 kali 10, 50 kali. Pilihan jawaban C, 60, 10X dan 8Y ya. Oh ya, mohon maaf, jawaban yang tepat adalah C, teman-teman. Kenapa jawaban C yang tepat? Nah, di sini adalah 10X dan 8Y. Ini adalah X ini informasi harga ya di sini ya. Tadi 60, Y ini adalah 50. Nah, intinya adalah dari informasi ini kita substitusikan PX-nya sebanyak 60, PY-nya sebanyak 50, mana yang menghasilkan eh, jumlah yang dikonsumsi kurang lebih menghabiskan seluruh budget yang dimilikinya. Nah, setelah kita substitusikan 10 kali 60 ditambah 8 kali 50, ini kan 600 ditambah dengan 400, jawabannya adalah 1000. Seluruh income-nya dihabiskan untuk seluruhnya konsumsi. Itulah bagaimana konsumen bisa menghasilkan kepuasan yang optimal. Kalau kita posisikan yang A, 10 kali 60 ditambah 2 kali 50, ini belum optimal. Kenapa? Ya 600 tambah 100 masih 700, bersisa 300. Nah, mau tidak mau soal seperti ini kita substitusikan satu persatu. Seperti itu teman-teman. Eh, Kenapa? Ya ini tergantung preferensinya ya. Bisa juga dia tidak mesti 10. Ya intinya adalah bagaimana
kombinasi X dan Y ini yang bisa menghasilkan kepuasan optimal ketika dia membelanjakan seluruh income-nya untuk mengkonsumsi. Begitu, maka tidak mau kita melakukan substitusi ke salah satu barang. Nah, jawaban tepat untuk soal 5 inilah C. Oke, teman-teman semuanya, kalau lebih demikian, terima kasih atas antusias untuk mendengarkan dan kita akan kembali ke part kedua. Untuk di pertemuan selanjutnya, silahkan teman-teman bisa, jika tarik untuk melakukan pemesanan, untuk melakukan mengisi formulir yang ada di YouTube berikut ini. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.